Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah kalian semua baik-baik saja ya. Amin. Anak-anak, kali ini kita akan belajar SKI materi tentang Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah. Sebelumnya, kalian tahu nggak apa itu dakwah? Ya, dakwah adalah mengajak orang lain kepada ajaran Allah. Lalu, strategi apa saja sih yang digunakan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah? Ya, Nabi Muhammad dalam berdakwah menggunakan dua strategi. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Setelah turunnya wahyu yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5, Rasulullah SAW menceritakan kepada istrinya. Setelah mendengar cerita tersebut, istrinya yaitu Khadijah mengajak Rasulullah SAW untuk bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah sepupu dari Khadijah. Ia adalah seorang pemeluk Nasrani yang taat, yang rajin mempelajari Injil dalam bahasa Ibrani. Dalam pertemuan tersebut, Waraqah bin Naufal menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, setelah pertemuannya dengan Waraqah bin Naufal, turunlah wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai dengan ayat 7. Dan dengan turunnya surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai dengan ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah kepada umatnya. Namun, Nabi Muhammad SAW pertama kali menggunakan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi ini masih terbatas di kalangan keluarganya saja. Dalam masa dakwah itu, beberapa orang mau menerima ajaran Islam. Mereka disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yang artinya golongan orang-orang yang pertama kali masuk agama Islam. Adapun as-sabiqunal awwalun ini terdiri dari beberapa golongan. Yang pertama, golongan perempuan, yaitu istri Nabi Muhammad SAW yang bernama Khadijah. Dan golongan yang kedua dari golongan anak-anak, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan golongan yang ketiga yaitu dari sahabat dekat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Selebihnya diisi oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilaksanakan di rumah sahabatnya yang bernama Arqam bin Abil Ahqam, yang dilakukan selama 3 tahun. Kemudian turunlah wahyu yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW dakwah secara terang-terangan. Dan perintah itu tertulis pada surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Surat Al-Hijr ayat 94. Dalam dakwah secara terang-terangan, Nabi Muhammad SAW mengundang kerabat dan orang-orang terpandang dari kalangan kafir Quraisy dalam jamuan makanan. Pada kesempatan itu, Nabi Muhammad SAW
menyampaikan isi dari ajaran agama Islam, yang isinya adalah yang pertama, ajakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, untuk berbuat baik kepada sesama, dan ajaran yang ketiga isinya adalah tidak boleh saling bermusuhan. Namun, sebagian kecil saja yang mau menerima ajaran Nabi Muhammad. Sebagian besarnya menolak, termasuk paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab. Beliau secara keras menolak, bahkan mengancam akan memusuhi Nabi Muhammad apabila meneruskan dakwahnya. Walaupun ditentang dan diancam, Nabi Muhammad SAW tetap tabah dan tetap tidak akan putus asa dan akan selalu melanjutkan dakwah Islam. Baik anak-anak, sampai di sini dulu. Tetapi belum selesai videonya, kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.